Hai guys, welcome back to Guy's Class. Nah, hari ini aku membahas tentang hubungan antar sudut ya. Nah, kita udah banyak membahas tentang cara mengukur sudut minggu lalu atau di video aku sebelumnya. Nah, hari ini aku mau membahas tentang hubungan antar sudut ya. Di sini aku punya 3 gambar ya. Dimana di sini ada sebuah garis lurus ya. Lalu ada garis lurus lagi. Nah, di sini aku akan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah garis lurus dan di sini hubungan antar sudutnya adalah sudut berpelurus ya. Oke, sudut berpelurus. Oke. Nah, misalkan di sini adalah sudut X. Di sini sudut Y. Oke. Nah, apakah kalian tahu berapakah jumlah sudut lurus ya? Berapakah jumlah total sudut lurus ini? Ayo, masih ingat nggak ya? Nah, kalau mungkin kalian belum nonton video-video aku belum yang tentang sudut, kalian boleh nonton ya, agar kalian bisa tahu apa sih berapa jumlah sudut lurus ya. Nah, jumlah sudut lurus ini adalah 180 derajat. Oke. Nah, jadi dengan kata lain, Y tambah X adalah 180 derajat. Oke. Y tambah X adalah 180 derajat. Nah, jadinya misalkan Y ini adalah 110 derajat ya. Misalkan Y 110 derajat. Nah, maka besaran sudut X adalah 180 kurangin 110 derajat ya. Jadi X-nya adalah 70 derajat. Oke. Ya, yang perlu diingat di sini adalah sudut lurus dan ketika dia memiliki hubungan sudut berpelurus ya, berarti dia itu totalnya 180 derajat. Jadi jika diketahui salah satu sudutnya, kita bisa tambahkan dan hasilnya harus 180 derajat. Oke. Nah, hubungan yang kedua adalah sudut berpenyiku ya. Nah, sekarang yang kedua masih ingatkah kalau jumlah sudut siku-siku itu berapa sih? Nah, ini namanya hubungannya adalah sudut berpenyiku ya. Berpenyiku. Nah, hubungan sudut berpenyiku adalah sudut yang memiliki membentuk sudut siku-siku ya. Atau masih ingatkah sudut siku-siku itu berapa? Sudut siku-siku itu adalah 90 derajat ya. Oke. Nah, lalu jikalau aku bagi dua ya, ini. Oke. Nah, misalkan ini X dan Y ya. Nah, berarti X tambah Y itu totalnya adalah 90 derajat karena dia memiliki hubungan sudut berpenyiku. Nah, dengan kata lain juga, misalkan X-nya ini katakanlah berapa ya? Misalkan 40 derajat ya. Misalkan X 40 derajat, nah kita nggak dikasih tahu berapa jumlah sudut Y. Nah, berarti kita bisa mencari sudut Y melalui hubungan sudut berpenyiku ini. Karena jumlahnya dia harus totalnya 90 derajat ya. Berarti 40 derajat tambah Y sama dengan 90 derajat. Jadi 90 derajat kurangin 40 derajat sama dengan Y. Yang berarti Y adalah 50 derajat ya. Oke, lalu yang terakhir ya. Nah, ini adalah sudut yang bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang, contohnya adalah sudut ini. Sudut X dengan sudut Y. Oke. Lalu berikutnya adalah sudut P dengan sudut Q ya. Jadi sudut X dengan sudut Y, sudut P dengan sudut Q, itu adalah sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu artinya mereka saling tidak berhadapan satu sama lain gitu ya. Nah,
biasanya mereka itu dipisahkan jadi gini, ada dua garis lurus saling berpotongan. Nah, lalu mereka saling tidak berhadapan gitu ya, atau saling tidak bersebelahan gitu. Agak susah sih ngejelasinnya ya, bahasanya bagaimana ya, tapi begitu ya, intinya dia bertolak belakang itu ada di tempat yang tidak berhadapan satu sama lain gitu. Nah, sudut yang bertolak belakang ini jumlahnya sama ya. Contoh X dengan Y ini jumlahnya sama. Ya, jadi eh, X sama dengan sudut X sama dengan sudut Y karena mereka bertolak belakang. Lalu sudut P sama dengan sudut Q karena juga mereka bertolak belakang ya. Yang berarti bahwa misalkan sudut P itu adalah contohnya misalkan 60 derajat. Berarti sudut Q adalah 60 derajat juga gitu ya. Nah, lalu berarti jikalau sudut X ini adalah misalkan 120 derajat, berarti sudut Y adalah 120 derajat ya. Dan kita bisa lihat juga di sini ada properti-properti lain ya, seperti ini. Sudut X tambah sudut P itu harus 180 derajat karena dia adalah garis lurus ya. Jadi coba aku ganti warna ya. Jadi total sini ya sudut ini adalah 180 derajat ya. Lalu abis itu dia total semuanya ya, total satu lingkaran full ini harus 360 derajat ya. Itu beberapa sifat-sifat lain yang ada di dalam sudut bertolak belakang ini ya. Nah, sepertinya itu aja yang mau aku jelaskan tentang hubungan antar sudut ya. Nah, nanti di video aku berikutnya aku akan memberikan contoh-contoh soal tentang hubungan antar sudut. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.